Shalom, damai di hati. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, kita boleh lagi diberi kesempatan oleh Tuhan ada dalam persekutuan di hari Minggu ini. Kita yang ada di rumah tetap beribadah. Tempatnya memang belum di gedung gereja, tetapi masih di rumah. Biarlah kita tetap menikmati persekutuan ini sebagai orang-orang percaya yang masih diberikan waktu dan kesempatan. Kesempatan dan waktu yang terbaik dan mahal tentu. Kalau kita melihat di beberapa tempat, selain semua orang, semua daerah, semua negara bergumul dengan pandemi COVID-19, tetapi pergumulan yang lain pun menyertai mereka. Ada bencana, ada ledakan-ledakan yang dahsyat, macam-macam. Orang bilang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sulit bagi mereka untuk menikmati kehidupan yang sesungguhnya ketika diterpa begitu banyak badai dan derita. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita masih diberi kesempatan lagi seperti ini di sini dan sekarang ini, kiranya kesempatan dan waktu itu tidak diabaikan begitu saja. Beribadah di rumah masih oke. Nah saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menjalani hidup sebagai orang percaya sesungguhnya adalah merespon atau menjawab kasih Allah bagi kita, menjawab kasih dan selamatnya bagi kita yang Ia anugerahkan. Apakah itu lewat karya, pelayanan, dan pengabdian kita. Sehingga hidup yang kita hidupi adalah hidup yang terus menjawab akan segala berkat-berkat Tuhan. Kita masih diberikan tanggung jawab bersyukur dengan segala sesuatu yang masih Tuhan anugerahkan itu. Sehingga kalau kita menjalani hidup saudara-saudara sesungguhnya adalah menjawab apa yang Tuhan anugerahkan, yaitu keselamatan, yaitu kehidupan, yaitu berkat-berkat dan lain sebagainya. Hidup adalah jawaban atas kasih Allah itu. Persoalan yang kiranya kita terus renung-renungkan adalah apakah kehidupan yang Tuhan anugerahkan itu dengan segala tanggung jawab yang ada pada kita, melekat kepada kita tunaikan dengan penuh tanggung jawab yang bukan hanya berorientasi dan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan juga menjadi berkat untuk banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita renung-renungkan, apakah hidup yang adalah jawaban itu betul-betul kita pakai untuk boleh menjadi berkat, bukan hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi lebih daripada itu menyenangkan hati Tuhan. Saya dan saudara-saudara, mari terus merenung-renungkan hal itu. Sebab tidak sedikit orang percaya berpikir bahwa hidupnya dengan segala tanggung jawabnya semata-mata hanya untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingannya. Apakah itu untuk nama baiknya, untuk popularitasnya, apakah mungkin untuk sebuah kekuasaan, demi sebuah kemapanan, kemakmuran untuk diri sendiri? Tidak sedikit yang berpikir demikian. Hidup dipikir hanya untuk dirinya sendiri. Kalau itu yang terjadi saudara-saudara, itu yang disebut dengan hidup yang self-oriented, artinya berorientasi pada diri sendiri, atau self-centered,
hidup yang berpusat pada diri sendiri saja. Saudara, apakah hidup kita demikian? Apakah seperti itukah wujud dan respon kita atas hidup, selamat, dan berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Apakah semuanya itu hanya untukku, semuanya untukku, dan seterusnya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari merenungkan bacaan kita hari ini, yang tidak bisa dilepaskan dari pasal sebelumnya kalau kita membaca kitab Nehemia. Mengetengahkan bagaimana Nehemia yang adalah orang percaya, dia mau mengambil bagian dalam upaya membangun umat Tuhan, dalam hal ini orang Israel yang memang belum lama kembali dari tanah pembuangan. Paling tidak ada sekitar 70 tahun mereka berada di tanah pembuangan di Babel. Dan memang sudah beberapa puluh tahun mereka sudah pulang ke Yerusalem. Mereka pulang ke Yehuda. Bait Allah memang sudah dibangun kembali oleh Ezra. Tetapi yang tersisa sekarang adalah tembok-tembok Yerusalem sudah terbongkar dan terbakar. Dan itu yang didengar oleh Nehemia ketika Hanani dan beberapa saudara membawa kabar ini kepada Nehemia yang masih berada di Persia. Kalau kita baca Nehemia pasal 1, kita akan mendapati itu. Kalau di ayat 2 pasal 1 dikatakan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ada kesusahan besar yang teralami dalam kehidupan orang-orang Israel. Tetapi sesungguhnya bukan hanya kesusahan dalam pengertian fisik. Tetapi kalau tembok-tembok Yerusalem mereka sudah terbongkar dan terbakar, itu menandakan aib dan celaan bagi umat Tuhan. Jadi kerusakan fisik tembok Yerusalem bukan hanya kerusakan fisik biasa, tetapi itu juga tamparan yang keras, aib bagi orang-orang Israel. Sehingga saudara-saudara, ketika Nehemia mendengar kabar itu, dalam pasal 1 kita mendapati Nehemia menjadi sedih. Kemudian dia berdoa dan berpuasa atas keadaan yang dialami oleh bangsanya ini. Dia masih di Persia. Orang-orang Israel yang sudah pulang dari tanah pembuangan ada di Yehuda atau Yerusalem. Nehemia berpuasa dan berdoa, tapi juga berupaya kiranya ia pun bisa kembali ke Yerusalem untuk boleh membangun tembok Yerusalem yang sudah ada dalam keruntuhan itu dan terbakar itu. Dikatakan Nehemia berdoa, dia berpuasa, tetapi juga dia berupaya meminta izin kepada Raja Persia, dan Tuhan berkenan. Nehemia diizinkan untuk pergi ke Yerusalem dan mendapat izin untuk membangun tembok Yerusalem yang runtuh dan terbakar itu. Kita bisa baca dalam Nehemia pasal 1 itu sampai pada pasal 2 ayat 10. Kisah tentang Nehemia yang mendengar kabar dan kemudian dapat izin untuk pergi ke Yerusalem membangun tembok Yerusalem itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau dari bacaan kita hari ini, Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20, maka kita mendapati ketika Nehemia sudah boleh pulang ke Yerusalem, dia selama 3 hari beristirahat. Kemudian dikisahkan dia mulai melakukan survei, meneliti keadaan tembok Yerusalem itu malam-malam.
Tanpa sepengetahuan pembesar-pembesar dan rakyat, dia sudah mulai mencari tahu dan mencermati keadaan atas reruntuhan tembok-tembok Yerusalem itu. Dan bagi Nehemia dikatakan bahwa apa yang ia lakukan itu, ia yakini bahwa itu adalah rencana-rencana Allah yang diberikan kepadanya. Kalau kita baca di ayat 11 dan sampai ayat 12 dikatakan, maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Bagi Nehemia, rencana-rencana itu adalah rencana-rencana yang diberikan Allah kepadanya. Dan setelah mengadakan penelitian, maka tibalah saatnya ia menggerakkan orang-orang Israel, baik penguasa, para imam, para pemuka dan petugas lainnya, untuk membangun kembali tembok itu. Ayat 16 dan ayat 17 dikatakan demikian. Maka saudara-saudara, pembangunan tersebut bukan semata persoalan fisik membangun tembok yang sudah runtuh itu, tetapi dikandung maksud pula bahwa pembangunan itu adalah membangun iman umat Tuhan yang sementara terpuruk. Tadi dikatakan bahwa kalau tembok Yerusalem runtuh, itu semacam aib, celaan bagi orang-orang Israel. Jadi kalau Nehemia dan orang Israel bangun tembok, sesungguhnya mereka sementara membangun kehidupan umat milik kepunyaan Tuhan itu. Tidak akan dicela oleh bangsa-bangsa lain, dan bangsa-bangsa lain akan melihat siapa Allah Israel yang sesungguhnya itu. Dan kemudian Nehemia mulai menggerakkan orang-orang untuk membangun. Tetapi kita dapati lagi upaya Nehemia dan orang Israel dalam membangun tembok ini mendapatkan hambatan, mendapatkan tantangan. Oleh siapa? Oleh Sanballat, oleh Tobia dan Geshem. Ini adalah orang-orang yang tidak mau upaya-upaya itu dilakukan oleh Nehemia. Mereka sepertinya tidak setuju, mereka iri, dan mereka mau menghambatnya. Tantangan ini memang dialami oleh Nehemia. Kalau kita baca mulai pasal 2 ayat 10, ketika ada niat Nehemia pulang ke Yerusalem untuk membangun, Sanballat mendengar kabar itu memang sudah tidak senang. Kalau di ayat 10 pasal 2 dikatakan, ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Baru dengar ada orang yang mau membangun tembok Yerusalem, dorang nyandak senang. Dikatakan mereka sangat kesal. Siapa yang ada orang yang mau datang untuk membangun tembok ini? Mungkin mereka merasa tersaingi, mereka merasa terusik kenyamanan mereka, sehingga mereka berupaya menggagalkan rencana membangun tembok ini. Memang saudara-saudara, di setiap upaya-upaya baik selalu saja ada orang-orang yang tidak mau maju, ada orang-orang yang tidak mau tersaingi, ada orang-orang yang tidak mau ada orang lain ambil bagian. Jangan-jangan kalau mereka mengambil bagian, popularitasku sirna dan diganti oleh popularitasnya. Banyak macam motivasi orang menggagalkan upaya-upaya yang baik. Saudara-saudara, kalau kita baca seterusnya kisah ini, kita akan dapati bahwa mereka tidak hanya merasa kesal, tetapi juga mereka berupaya betul-betul untuk menggagalkan rencana Nehemia dan orang-orang Israel ini. Kalau kita baca mulai dari pasal 4 di ayat 1 dan ayat 7, bagaimana mereka marah. Kalau pasal 4 ayat 1, ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Bayangkan,
So marah kong sakiati. Siapa ini? Pembangunan ini mau jadi hijau. Ayat 7 juga diulang. Ketika Sanbalat dan Tobia di pasal 4. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Jadi memang mereka marah dan kesal. Bahkan kalau kita selanjutnya membaca di pasal 6, kita akan mendapati bahwa upaya-upaya daripada Nehemia ini berupaya digagalkan oleh Tobia dan kawan-kawannya itu, sampai-sampai mulai memfitnah. Oh, Nehemia akan membangun tembok karena dia akan menyaingi kekuasaan Raja Persia. Kalau kita baca pasal 6 ini, orang mulai kasih berita hoax untuk mempengaruhi proses pembangunan ini. Jadi memang saudara-saudara, mulai dari marah, mulai dari kesal, marah, pada akhirnya fitnah, kabar bohong dan seterusnya, itu sebuah sikap yang buruk dan bahaya ternyata saudara-saudara kalau ada dalam keadaan yang demikian. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nehemia saudara-saudara? Sekalipun demikian, Nehemia pantang mundur. Dia tetap berjalan maju untuk terus membangun tembok Yerusalem. Karena bagi Nehemia ada Tuhan yang menuntun dia. Dia katakan, tangan Allah yang murah, artinya kemurahan tangan Allah akan melindungi dan memampukan Nehemia dan orang Israel untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemia ada dalam keyakinan ini, bahwa sekalipun banyak hambatan, bukan dia yang membangun, tetapi Tuhan yang membangun, sehingga dia tetap maju. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini belajar dari Nehemia, kita mendapati bahwa bagaimana Nehemia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Ia mau bersusah-susah untuk membangun tembok Yerusalem. Padahal saudara-saudara, kalau mau dipikir, dia sudah orang sukses di Persia. Dia sudah menjadi seorang pejabat tinggi di Persia, seorang juru minuman raja, adalah seorang yang mendapatkan kepercayaan yang besar. Dia orang yang paling dekat dengan raja, paling dipercaya oleh raja. Tidak ada orang yang dipercaya selain seorang juru minuman. Karena dia harus mengecek, dia harus memastikan bahwa apa yang disodorkan kepada raja itu tidak diracuni atau busuk atau macam-macam makanan ataupun minuman itu. Orang yang sangat dipercaya. Dia mau bersusah-susah, dia orang sukses, dia orang mapan. Kalau berpikir, buat apa lagi bersusah-susah di Yerusalem? Kita sudah mapan di sini, kita sudah jadi orang sukses di sini. Selesai, biar jodoh orang yang membangun. Orang kan yang akan tinggal di sana. Nehemia tidak seperti itu. Tapi Nehemia justru berpikir bagaimana membangun kehidupan umat Tuhan. Dan Nehemia sementara menjawab keselamatan yang ia terima dari Tuhan. Keselamatan yang di dalamnya ada berkat kehidupan. Keselamatan dalam mana ia diberkati dalam pekerjaan dan karir. Terutama berkat kehidupan sebagai umat Tuhan. Sehingga itu tadi di awal, dia tidak ada dalam self-oriented atau self-center, berpusat pada diri atau berorientasi pada diri sendiri. Tapi dia melihat banyak orang, dia melihat keluar dari dirinya, dan dia mau membangun kehidupan umat Tuhan yang ada di Yerusalem yang sementara terpuruk. Ini berarti saudara-saudara, Nehemia merespon keselamatan dan berkat-berkat dari Tuhan.
Dia tidak ada dalam orientasi diri dan berpusat pada diri, tetapi Nehemia berpusat kepada Allah dan menjadi berkat. Berkali-kali ia katakan, tangan murah Allah memenuhi hidupnya dan membuat ia mampu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di sini pula kita mendapati bahwa sosok Nehemia yang selalu melihat segala sesuatu dalam hidupnya adalah perbuatan tangan Allah. Menyerahkan dan menyenangkan hati Allah adalah kunci untuk dipakai oleh Allah. Kita pun demikian, saudara-saudara. Ketika kita menyerahkan sepenuhnya dan menyenangkan hati Tuhan, hidup ini akan dipakai oleh Tuhan. Siapapun kita, tidak menunggu nanti sudah seperti Nehemia menjadi pejabat besar, tetapi siapapun kita mau dipakai dan dipanggil Tuhan untuk dapat menjadi berkat yang dapat membangun kehidupan bersama, menjadi kesaksian kepada dunia tentang siapa? Tentang Tuhan. Itu jawaban kita atas hidup yang kita boleh terima sampai hari ini. Tantangan banyak, iya. Ada orang-orang yang kurang senang, iya. Pergumulan dan hambatan bisa saja datang. Tetapi orang percaya yang menyerahkan semuanya kepada Allah akan senantiasa dituntun dan dimampukan oleh Tuhan. Tidak bertumpu pada kekuatan dan kemampuan diri, tetapi bertumpu pada kekuatan Allah. Itu kunci keberhasilan Nehemia. Kalau kita baca keseluruhan pasal ini, kitab Nehemia, kita akan mendapati bagaimana Nehemia berhasil membangun tembok itu. Bahkan kehidupan umat Tuhan kembali dalam persekutuan. Mereka sudah boleh beribadah di bait Allah. Bahkan Taurat dibacakan. Mereka menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, siapapun kita, saya dan saudara-saudara, dipakai Tuhan untuk kiranya menjadi berkat. Itu bentuk respon dan jawaban kita atas keselamatan yang sudah kita terima sampai hari ini. Keselamatan di dalamnya ada hidup, masih bisa bernafas. Keselamatan di dalamnya ada berkat-berkat yang bisa kita terima. Ada pekerjaan yang baik, ada usaha-usaha yang dibukakan Tuhan, banyak. Sekarang tinggal bagaimana kita meresponnya. Hanya berpikir untuk diri sendiri atau berpikir tentang Tuhan, di mana itu berdampak untuk kehidupan banyak orang. Membangun jemaat, membangun masyarakat, membangun bangsa. Kita semua diberikan tanggung jawab ini. Jangan tunggu menjadi pejabat besar. Tidak perlu. Siapapun kita dipanggil untuk membangun hidup ini. Jemaat Yordan Lewet, mari bangun jemaat ini. Tanggung jawab ada kepada kita. Siapapun kita. Dari kolom 1 sampai kolom 15. Bangun kehidupan jemaat ini. Tapi juga bangun masyarakat, bangun bangsa. Dengan semua kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dunia melihat ada tangan Tuhan yang murah itu bersama-sama dengan umatnya. Amin.